Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rirani Channel. Kali ini akan saya tampilkan alur film dengan judul Late Night. Film diperankan oleh Emma Thompson dan artis terkenal lainnya. Film bergenre komedi menceritakan kerasnya persaingan di belakang layar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan Catherine tengah melakukan monolog di atas panggung. Selesai dengan acara late night, dia telepon suaminya yang tengah menunggu di rumah. Nampak mereka begitu saling mencinta dan mengerti satu sama lain. Hari itu salah satu bawahan Catherine datang untuk minta kenaikan gaji karena kebutuhan rumah tangga yang bertambah. Alasan ini sulit dia terima. Menurut Catherine, kenaikan gaji harus berdasarkan pada prestasi, lalu orang itu dia pecat. Tidak terima dengan keputusan bosnya, dia marah sambil mengatakan kalau Catherine pembenci wanita, dan itu dibuktikan dengan karyawannya yang semua pria. Dia terima dengan tuduhan itu. Catherine minta agar penggantinya nanti seorang wanita. Di luar nampak seseorang dengan semangat berjalan ke arah gedung menuju kantor Catherine. Sebelum masuk, dia menyemangati diri dengan mengatakan, "Berjalanlah dengan lembut karena kau menginjak mimpiku." Tiba-tiba dia dikagetkan dengan lemparan kantong sampah. Hari itu ada dua orang yang interview, yaitu dirinya dan seorang pria. Dia merupakan saudara salah satu karyawan di sana. Saat wawancara, Bradley nampak bingung. Seorang analisa yang bekerja di pabrik kimia mau menjadi seorang penulis. Tiba-tiba Catherine minta agar perekrutan dipercepat. Kini tidak ada lagi pilihan bagi Bradley kecuali menerima Molly. Di ruang kerja, para penulis dan kesemua pria terheran melihat penulis baru bergender perempuan. Molly yang sangat gembira nampak senyum-senyum sendiri. Saat acara Catherine tayang, Billy, salah satu manajer di sana, menyesalkan perusahaan masih memakai Catherine, host yang sudah nampak tua, dengan rating yang tidak sehebat dulu lagi. Departemen Molly memberitahu ibunya kalau dia diterima kerja di tempat baru sesuai cita-citanya. Kini dia akan merayakannya bersama teman. Mendengar itu, ibunya sangat senang. Padahal kenyataannya Molly tidak kemana-mana. Where did that catchphrase come from? Sampai di ruangan, Catherine dikejutkan oleh Caroline. Dengan alasan rating yang tidak sebaik dulu dan kurangnya perbaikan dari pihak Catherine, maka dia putuskan untuk mengeluarkannya dari program late night. Keresahan ini Catherine ceritakan pada Walter. Dia memberi saran agar istrinya berjuang dari awal dengan inovasi baru. Mereka tidak bisa menggantimu jika semua orang mencintaimu. Di kantor, para penulis heran harus datang pagi-pagi. Hal ini mereka kaitkan dengan kedatangan Caroline yang dikhawatirkan akan terjadi pemecatan. Dengan suasana hati yang berbeda, dia hadapi anak buahnya yang nampak takut dan penuh basa-basi. Di rumah Molly ditanya Prativi ponakannya, "Mengapa bajumu seperti SDM di rumah duka?" "Ini nampak seperti profesional," jawab Molly. Kedatangan Molly di ruang rapat dengan membawa kue mengejutkan mereka termasuk Catherine. Saat diminta pendapat, Molly katakan semua sudah baik, hanya dibutuhkan sedikit perubahan. Meski yang lain ngejek, tapi Catherine setuju karena pendapat itu dia dengar juga dari suaminya. Di telepon, Tom cerita kalau lamaran adiknya diabaikan akan oleh seorang wanita minoritas. Yeah, they completely overlooked my brother. Dia terkejut saat balik badan Molly ada di sana. Di kantor, Molly ditanya hal apa yang dia benci. "Ketidakadilan," jawabnya. Mendengar itu, Tom hanya terdiam. Di sini Molly baru tahu kalau para penulis hampir tidak pernah mendekati panggung. Sebagian besar dari mereka juga belum pernah bertemu Catherine. Agar lebih jelas, Tom terangkan bagaimana alur kerja mereka. Pagi mereka membaca tajuk utama guna menselaraskan lelucon yang akan mereka buat. Lalu hasilnya dikirim ke Brad untuk diseleksi, kemudian dikirim lagi ke mereka untuk disempurnakan, barulah malamnya tayang. Belum cukup dengan cara kerja yang aneh, bagi Molly kini dia dikejutkan oleh kemunculan pria dari restroom wanita. Rupanya hal itu dikarenakan tempat tersebut jarang digunakan. Si pria yang memang sesama penulis mengajak Molly untuk bertemu di satu tempat. Sementara yang lain menyerahkan hasil tulisannya, Molly memberikan hasil analisa
sebagai masukan atas apa yang sudah dilakukan selama ini, yaitu 1. Berpuas diri dan enggan mengulang saat mau meninggalkan panggung. 2. Kurang aktif di media sosial karena banyak penggemar yang menonton melalui ponsel. 3. Catherine kurang berbagi keyakinan. Sontak saja si bos tersinggung. Tak siap dengan apa yang terjadi, Molly menangis. Di sini dia dinasehati seniornya sebagai penulis, buatlah tulisan bukan analisa. Suatu hari Molly membuat tulisan yang menurutnya lucu, tapi tidak menurut Catherine. Saat tampil, dia berharap tulisannya dibacakan. Sayang hal itu tidak terjadi karena Catherine telah men-skipnya. Kali ini bintang tamu Late Night adalah seorang YouTuber fenomena bernama Mimi Mismatch. Dia kerap mempublikasikan dengan Lenny anjingnya. Sampai suatu hari dia mengendus bokong binatang tersebut yang lagi sakit lalu pura-pura pingsan. Menurut dia dan penggemarnya itu lucu dan natural. Pernyataan yang membuat Catherine tak habis pikir hingga keluar perkataan sinis yang menyinggungnya hingga Mimi marah. Hanya Molly melihat penampilan Charlie. Nampak banyak orang terhibur. Pulangnya dia diajak Charlie kencan satu malam tapi Molly menolak. Kejadian dengan Mimi menyebar luas dan sangat merugikan pihak Catherine. Dia dicap bibi yang kejam. Brad dan temannya menyarankan agar Catherine mengadakan pesta di rumahnya dengan mengikut sertakan para wartawan. Hal ini dilakukan agar masyarakat melihat sisi lain dari Catherine sebagai respon kalau berita itu tidak benar. Di pesta, Charlie berusaha mendekati Catherine sambil mengingatkan masa lalu mereka. Pertemuan itu diketahui Billy. Molly yang mencari tempat kosong untuk menyendiri bertemu dengan Tuan Walter. Di sini, dia menasehati Molly, jadilah orang berguna karena meski dia membencimu, dia membutuhkanmu. Saat Catherine mulai terdesak oleh pertanyaan wartawan, Molly muncul menyelamatkan. Setelahnya, tiba-tiba Billy muncul bersama Danny Tennant. Dia seperti ingin memberi sinyal tertentu pada Catherine. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui kalau dirinya akan digantikan oleh Danny Tennant, orang yang tidak disukai Catherine karena candaannya yang cenderung jorok. Di kantor, Molly mengajukan izin pulang cepat karena malam itu dia harus jadi MC di sebuah acara amal untuk penderita kanker paru. Sayang Catherine tidak setuju. Jika melanggar, dia akan dipecat. Di panggung, Molly curhat kalau 15 menit yang lalu dia dikeluarkan dari tempat kerja hanya karena memaksa untuk datang ke acara tersebut. Mendengar itu, penonton terdiam. Lihat, aku wanita India yang berkulit hitam. Bukankah aku tak bisa dipecat, ujarnya. Penonton pun langsung tertawa. Saat mau mempersiapkan penampilan lainnya, Molly dikejutkan oleh kehadiran Catherine. Rupanya dia ingin juga tampil menghibur. Temanya tentang wanita tua yang kehilangan kerja dan tinggal di Hollywood. Dia akan menjadi ibu Sean Penn atau akan botox dan lip filter hanya untuk mengisi suara pohon tua bijak di film Pixar. Mendengar itu, para penonton tertawa lepas. Pulang ke kantor, Catherine mengaku kalau kondisi yang sekarang ada karena kesalahannya. Sekarang mereka boleh mengekspresikan inisiatifnya. Catherine yang awalnya serius dan mudah marah kini lebih terbuka. Bahkan mau menjadikan usia tua dan rambut putihnya sebagai tema monolog. Bahkan dia sekarang turun ke lapangan. Perubahan ini mendapat sambutan baik dari penonton. Kini di kantor, Molly mulai diperhitungkan karena idenya membawa acara tersebut ke posisi yang lebih baik. Tonight with Catherine Newberry becoming a must-see once again. Thank you so much. Bahkan Walter, suami Catherine, ikut bangga. I'm proud of you, Katie. Malam itu Molly belum pulang. Dia masih melihat tayangan Late Night versi lama. Sejak remaja memang dia sangat menyukai acara tersebut. Dia sangat kagum dengan banyaknya piala dan penghargaan yang terpampang di hadapannya. Keesokan harinya Catherine dikejutkan oleh berita yang dibawa Brad, yaitu dia harus memperkenalkan Danny Tennant sebagai penggantinya. Acara yang dia bangun dari awal kini harus lepas. Nampak dia sangat sedih dan tertekan.
Danny Tennant seorang monolog yang suka menyelipkan candaan kurang bernilai, bahkan jorok. Hal ini sangatlah berbeda dengan Catherine. Tom, penulis seniornya, juga Brad, menyarankan agar Catherine melakukan apa yang diminta lalu mundur dengan elegan. Sementara Molly yang tahu kalau Catherine sangat mencintai program ini, minta agar dia bertahan. This is your show. It's an expression of who you are. Sikapnya yang berbeda membuat Tom sangat marah. Nampak Catherine yang sudah siap dengan keputusannya pergi ke podium. You want me to go? Dengan cerdik dia minta pendapat penonton. Apakah Anda ingin saya pergi? Tidak, jawab penonton. Lalu dia tanya pada Danny Tennant. Yes. Kejadian ini membuat Billy, si manajer yang tidak suka Catherine, juga yang membawa Danny Tennant murka. Catherine yang merasa telah terlepas dari hal buruk ingin merayakannya dengan Walter. Dia tidak menyadari kalau suaminya seperti hendak membicarakan sesuatu. Do you have Di sisi someone lain, over? Molly mendatangi Charlie hendak berkencan. Oh my God, Sayang di this is sana so sudah ada wanita lain. Hal ini membuatnya malu lalu pergi. Di kantor, You should ask nampak someone Molly else. masih Maybe it kesal won't take dengan you 3 Charlie. weeks to fuck them. Hal ini diketahui So that Tom was the yang other shoe. kemudian Breaks my memberitahu dia balls. kalau begitulah sifat sahabatnya. Saat berdiskusi dengan salah satu penulis, Brad datang membisikkan sesuatu. Rupanya ini menyangkut perselingkuhan yang pernah dia lakukan dengan Charlie, si anak buah. It can't be true. It's not possible. And why Charlie? Why him? Because he's hot. Do you think it should have been you? Berita ini sempat dijadikan bahasan di acara yang lain. Catherine, younger man who also happens to be an employee of hers. Did you see this? Di sisi lain, Walter, sang suami, tidak bisa dihubungi. Pada Molly, Catherine bercerita kalau hal ini terjadi 3 tahun yang Open a lalu. window for God's Saat sake. Walter didiagnosa memiliki penyakit semacam Parkinson. Mereka stres dan sering bertengkar. Saat itulah Charlie hadir. Kedekatan mereka terjadi selama 3 bulan. Setelah itu Catherine sadar lalu memutuskan hubungan mereka. Catherine berencana akan menghilang selama 1 bulan sampai berita mereda, lalu muncul sebentar untuk kemudian mundur. Mendengar itu Molly tidak setuju. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, bahkan Molly sempat menyarankan agar masalah ini dijadikan tema monolognya nanti. Mendengar itu Catherine marah disusul dengan pemecatan si anak buah. Di rumah Molly yang merasa gagal menangis terus. Tom menyarankan agar dia coba melamar ke tempat lain yang sejenis. Menurutnya Molly punya potensi dalam menulis. Hal itu terbukti saat Molly melamar kerja setelah diwawancara langsung diterima. Oh my God. Okay, thank you. Thank you so much. Wow. Di tempat lain, nampak Walter tengah menonton berita tentang Catherine yang dinarasikan dengan kata-kata sinis. Sementara itu Catherine muncul di kantor. Dia ingin berterima kasih pada para penulisnya. Dia menangis dan menyesali tindakan kerasnya dulu pada John, anak buahnya yang kini telah meninggal. Untuk mereda tangisan semakin parah, Brad katakan, "Kami di sini bukan karena kebaikanmu, tapi kehebatanmu." Semua itu Tom ceritakan pada Molly. Catherine yang telah merenung tiba-tiba mendapat telepon dari Walter. Dia ingin bertemu. Di sini Walter bercerita dulu saat dia memutuskan ingin bersama Catherine, dirinya harus melepas istri dan keluarga. Saat itu dia diberitahu akan mendapat karma dari tindakannya ini. Waktu berlalu tidak terjadi apa-apa. Setelah dihianati, kini dia sadar karma itu ada. Di sini Catherine minta maaf atas kehilapannya. Walter tidak ingin kasus ini menghancurkan berjuta kebahagiaan yang telah mereka lalui. Dia juga tak ingin Catherine melepas pekerjaannya yang amat dicintai. Dengan dukungan Walter, Catherine berani membuka monolog dengan tema kasusnya sesuai saran Molly. Di sini dia mengajak penonton melihat masalah ini dari berbagai perspektif. Monolog dibuka dengan pernyataan beberapa pekan yang membosankan, meski menyegarkan bagi pelaku skandal seks Hollywood untuk sekali. Pendukungku mengatakan jika aku pria takkan diawasi seperti ini. Suami adalah satu-satunya keluargaku. Jadi ketika ini terjadi, aku depresi, juga merasa tidak layak memandu acara ini. Tapi aku juga sadar program ini menjadi sumber energiku. Menghiburmu telah menjadi kebahagiaan hidupku yang berharap mendapat hak istimewa dari waktumu. Kata penutup yang langsung disambut tepuk tangan para penonton. So the show is yours.
But I'm watching you, Catherine. Monolog kali ini telah membuat Caroline sadar betapa besar arti program ini bagi Catherine. Selesai dengan monolognya, Catherine mendatangi apartemen Molly, memintanya untuk kembali. Molly menyanggupi dengan syarat tidak ada marah, tidak mempermalukan orang, dan ingin melihat bosnya selalu tersenyum. Demikianlah film ditutup dengan kembalinya Catherine ke panggung untuk menghibur para penggemarnya dengan tampilan dan suasana yang lebih baik lagi. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.